Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Amma ba'du. Sadatul Qurama, ulama anal a'izza, para alim, bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pimpinan pondok pesantren, bil khusus murabbi ma'had Raudhatut Thalibin Fadilatul Mukarram, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Dimyati MHI bersama Ibu Nyai dan keluarga dalam. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai kemampuan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan dan kekuatan zahiran wa batinan untuk terus mengembangkan pesantren Raudhatut Thalibin menuju maslahah, manfaah dan barokah untuk umat. Amin Allahumma. Segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro, baik dari Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah, kelembagaan berikut bandung-bandungnya yang dimuliakan, hadir juga Pak Rektor, Sadatuz Zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang kita hormati, Bapak dan Ibu wali santri dari semua jenjang mulai RA, SD, MTS, MA, semuanya yang kita hormati, spesial adik-adik santri putra dan santri putri pondok pesantren Raudhatut Thalibin, khususnya wisudawiyin wal wisudawiyat yang kita cintai, yang kita banggakan. Panitia dibantu sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, gagah-gagah, keren-keren, semangat-semangat. Terima kasih sahabat-sahabat Banser, karena saya dikempit oleh sahabat-sahabat Banser sehingga saya aman dari cetotan rondo-rondo. Bapak, Ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang sangat saya hormati, saya cintai, saya doakan mudah-mudahan semuanya
mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang semangat dalam berikhtiar maksimal untuk menggapai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sejujurnya saya malu dipaksa ceramah di forum semulia ini. Dipaksa untuk memberikan ceramah dalam acara wisuda khatmil Quran bil ghaib 30 juz dan wisuda khataman Alfiyah Ibnu Malik. Apalagi tadi disebut sebagai mau'idhah hasanah. Saya takut nanti bukannya mau'idhah hasanah malah maidu ke sana. Kenapa saya malu? Karena saya merasa belum makomnya dan sangat-sangat tidak muqtadal maqam, tidak muqtadal hal kalau saya harus berceramah di majelis khatmil Quran dan khatmi Alfiyah Ibnu Malik. Harusnya yang kasih mau'idhah dalam acara khataman Al-Quran hafalan 30 juz itu adalah bukan hanya orang yang sudah hafal Al-Quran. Jadi yang kasih mau'idhah ini harusnya bukan hanya yang penghafal Al-Quran, tapi pengamal Al-Quran. Sedangkan Anwar Zahid jangankan kok pengamal, bisanya cuma kul huwaile kesuwen. Mestinya yang kasih ceramah, kasih tausiah, kasih mau'idhah hasanah dalam acara khataman para penghafal Al-Quran itu adalah pengamal Al-Quran tingkat dunia. Karena sejujurnya saya jangankan mengamalkan, membaca saja masih belepotan. Banyak di antara kita kalau kita mau jujur, mau sadar, yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Walaupun sudah hafal ayat-ayat Al-Quran seluruhnya 30 juz sudah dihafal di luar kepala, tapi masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Rata-rata baru sampai pada tingkat membunyikan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau membunyikan Al-Quran, insya Allah banyak yang bisa. Tapi kalau membaca itu masih jarang. Apa bedanya membaca dengan membunyikan? Jelas beda. Kalau membaca itu ngunekno. Kalau kalau membaca itu ya membaca. Moco. Kalau membaca itu moco. Kalau membunyikan itu ngunekno. Kan tidak sama. Membunyikan bahasa Jepangi ngunekno itu memindah dari tulisan ke ucapan.
Itu namanya membunyikan. Dari tulisan dipindah ke ucapan, namanya membunyikan. Tapi kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu baru disebut membaca. Nah, umumnya kita itu kalau ke Al-Quran sudah paham isi kandungannya apa belum? Sudah ngerti makna dari kalimat-kalimatnya apa belum? Nah, itu berarti belum membaca, masih membunyikan. Karena sekali lagi, namanya membaca bukan hanya sekedar memindah dari tulisan ke ucapan, tapi harus disertai pemahaman. Yo faham, yo ngerti. Karena Al-Quran itu artinya bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun. Innahu, sesungguhnya ini, al-hadir dhihnan, laqur'anun, yakti bacaan. Ini adalah benar-benar Qur'anun, bacaan, karimun, yang mulia. Disebut bacaan itu kalau yang membaca mengerti dan faham kandungannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat para jamaah, fungsi utama Al-Quran itu ayatnya fenomenal. Tentu udah familiar dengan kita, biasanya sering dibaca kalau bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. 1, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk global. 2, wabayyinatin minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tadi. 3, wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Al-Quran itu fungsinya petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Bagi kehidupan kita, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Understand? Yang ngono, gak ngerti ya wis, pokoknya yes. Urusannya ben cepet. Ibarat orang nyari alamat, Al-Quran itu semacam Google Maps. Mapes sih lo nggak ngerti map. Ibarat berkendara, kalau di mobil Al-Quran itu kayak GPS. Tahu GPS? Singkatannya apa? Banter salah. Nek sampean orang kenal teknologi yo GPS itu gunakan penduduk setempat. Timbangane ra paham cetak-cetek yo takon wong. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gengsi tapi sebagai fungsi. Kalau kita nyari alamat, kita tulis dengan tepat, insya Allah gak akan tersesat, bisa sampai dengan cepat dan tepat. Nah kalau nggak ngerti, kalau nggak paham artinya, kandungannya, nggak ngerti, nggak paham, itu nggak disebut membaca. Kenapa? Karena belum berfungsi sebagai penjelas, petunjuk,
pembeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Membunyikan belum membaca itu dapat pahala, tapi nggak dapat hidayah. Pahalanya dapat, bukan per ayat, bukan per kalimat, bukan per lafaz, tapi per huruf. Pahala nek sama ngarani maca Quran dapat pahala, tapi belum dapat hidayah, nggak dapat petunjuk. Soalnya nggak ngerti, nggak paham, hanya apa ya bahasa Inggrisnya the ngewes saja. Yang ngewes, yang ngebes, ngewes, tapi nggak ngerti, nggak paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pembaca Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Saya hanya ikut mendoakan semoga adik-adik yang sudah khatam hafalan 30 juz benar-benar bisa menjadi pembaca Al-Quran yang baik, menjadi qari'at Al-Qur'anin Karim yang baik. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan pembaca Al-Quran itu bukan hanya di kalangan manusia saja, ada pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat. Malaikat itu juga pada membaca Quran. Ada pembaca Al-Quran hebat di kalangan para malaikat. Ada pembaca Al-Quran tingkat surga. Kok kayaknya gue gak ngerti omongan gue. Saya berdiri bukan karena apa-apa, tapi karena bokong saya keringin. Pembaca Al-Quran di kalangan malaikat itu siapa? Ternyata spesialis pembaca Al-Quran di kalangan malaikat itu malaikat Israfil. Sampeyan selama ini mungkin dengernya, oh malaikat Israfil itu tukang nyebul sangkakala, ana sing ngarani trompet. Lah iya, gambarannya kan kayak trompet itu. Itu kalau sudah disebul, kalau udah ditiup, kiamat. Saya pernah ditanya, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ya, tak jawab, ya. Dia nanya lagi, katanya kalau trompetnya ditiup itu kiamat. Ya. Nah sekarang udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Belum. Soalnya kalau ditiup berarti kiamat. Tapi tak omongi wonge, memang belum ditiup tapi wis dimut. Iya, wis dimut. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu daripada malaikat Israfilnya. Jadi sangkakala, trompet udah dibikin duluan, baru malaikat Israfil petugas peniupnya belakangan. Begitu trompetnya udah jadi duluan, Israfil diciptakan, terus didhawuhi karo Gusti Allah. Israfil, dalem tugasmu nyebul iki. Nyoh, dan dimut. Langsung mulai saat itu jangan ditiup dulu, nunggu instruksi. Karena kalau kau tiup, dunia hancur. Ngono saiki wis ngemput wis. Makane sampean ndonga sing akeh, muga-muga malaikat Israfil gak watuk. Soale nek Israfil keselek ge watuk. Lampung hancur, berantakan. Jawa aman. Soale sing kesebul pas bolongan incer Lampung. Apa maneh wilayah-wilayah teroris disian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane penting banyaknya pondok-pondok pesantren di wilayah Lampung ini. Oke. Ada
pembaca Quran di lingkungan penduduk surga. Iki titeni omonganku. Sampeyan semua ini menawa sok kok sida mlebu swarga. Nek sida itu besok di surga ada agenda perjamuan dengan Allah. Jadwalnya setiap hari Jumat. Perjumpaan dengan Allah di surga itu adalah nikmat terbesar, nikmat paling agung, nikmat paling indah. Kok ketemu karo Gusti Allah, dibikin acara seremonial. MC-nya malaikat Jibril. Gak ngandel ya wis diomongi. MC-nya malaikat Jibril, terus koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Nanti Nabi Dawud di surga sebagai korik yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Dawud dikasih mukjizat kitab suci berupa Zabur, tapi kelak di surga yang dibaca Nabi Dawud bukan kitab Zabur, melainkan Al-Quran. Ketika Nabi Dawud melantunkan ayat-ayat Al-Quran, semua takjub, terpana, terkesima, saking merdunya, saking indahnya. Bahkan diceritakan apa saja benda-benda yang ada di sekelilingnya meleleh. Memang Nabi Dawud itu kan punya mukjizat suara. Suaranya Nabi Dawud itu terkenal indah, merdu. Sehingga para qari'ah, vokal-vokal itu, vokal-vokal sholawat, vokal-vokal qasidah, itu kalau pengen suaranya merdu indah, tawasulnya ke Nabi Dawud. Sampai ada doanya untuk mengindahkan suara jadi merdu bagi yang sudah punya modal suara bagus. Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, indahkan suaraku, merdukan suaraku seperti Engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suaranya Nabi Dawud alaihi salam. Itu banyak dibaca, suaranya bagus, indah, merdu bagi yang sudah punya modal suara bagus. Lah nek suara jebrang-jebrang kaya sing bengok-bengok iku. Masih maca donga iki sakake-akeh panggan jebrak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kenapa saya geser ke sini untuk menghindari yang bengok-bengok ini. Oke. Nah, kehebatan para pembaca Al-Quran itu, coba Nabi bersabda, Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard, faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga dalam artian majazi, artinya keluarga itu diperhatikan, disayangi, dicintai, dimuliakan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dicintai, maka hendaklah dia memuliakan keluarga-keluarga Allah. Mendengar sabda Nabi ini, para sahabat keheranan, kemudian bertanya, Halillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, na'am, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Manhum, siapa mereka? Ahlullah humul ladina yaqra'una al-Qur'an uduwwan wa 'ashiyya. Mereka orang-orang yang rajin dan ahli membaca Al-Quran pagi dan sore. Orang-orang yang rajin baca Al-Quran dianggap sebagai keluarga Allah. Artinya benar-benar diperhatikan, disayangi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa saja yang memuliakan para pembaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Sopo ae gelem mulyakno wong sing ahli maca Quran, maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, waman ahanahum
ahanahullah. Siapa saja yang meremehkan para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan oleh Allah dunia akhirat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ibu bapak, adik-adik, para jamaah, membaca Al-Quran itu hakikatnya komunikasi sama Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Maca Quran iku asline omong-omongan karo Gusti Allah. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bisa bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Jadi maca Quran itu omong-omongan karo Gusti Allah. Gaya ya wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah. Cuma zaman nek pas maca Quran terus anake rewel, Bu, zaman nek jawab ya aja, "Sik, buke sik omong-omongan ambek Gusti Allah ya aja ngono." Ya sik buke sik maca Quran. Engko pas menggaya sampean. Tapi nilainya seperti itu. Coba loh, uang ini iso omong-omongan karo Pak Camat ngono lho, wis bangga. Aku mau pedho Pak Camat, omong-omongan rodok suwe, tak jaluki rokok barang wonge. Baru bisa omong-omongan sama Pak Camat itu wis gaya. Apa maneh omong-omongan sama bupati, wali kota, luwih gaya. Apalagi bisa omong-omongan sama gubernur, tambah gaya, bahas dalan jeglong-jeglong. Omong-omong karo Pak Kapolda, tambah gaya, nyerahno teroris. Apa maneh iso omong-omongan karo presiden? Wah, tambah gaya. Pengenane presiden teko rene ape liwat dalan sing elek ra sida. Wis ngerti kok no TikTok. Halo. Tambah gaya iso omong-omongan karo presiden. Lah iki omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Lah orang yang paling sering omong-omongan itu pasti orang dekat, pasti orang dalam. Siapa yang paling sering omong-omongan dengan wali kota? Ya orang dekatnya wali kota, orang dalam. Siapa yang paling sering omong-omongan dengan presiden? Ya orang dekatnya presiden dong, orang dalam dong. Siapa yang paling sering omong-omongan sama Allah? Orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa itu? Orang yang rajin baca Quran. Uang sing akeh maca Quran, uang sing sregep maca Quran, itu dekat sama Allah. Sehingga ada riwayat orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat ndak usah boboh, ndak usah bingung, ndak usah repot-repot nyari alamat surga. Saya ulang, ana wong ning donya kok sregep maca Quran, iku besok ning akhirat ndak usah bingung-bingung goleki alamat swarga. Baru bangkit dari alam kubur wis oleh Sherlock. Sherlock menuju surga. Lek wonge gak paham Sherlock kaya cah kuwi. Sing bunga-bunga kuwi dijemput panitia surga. Dituntun, digiring, diajak menuju ke surga. Enak, kadek kalau sampean gak pakai pengalaman daerah kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Halo. Cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti ikut jadi mulia. Siapapun yang bersentuhan, berkaitan, berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Karena memang Al-Quran mulia. Ayo semuanya melu nyaut mulia. Yang ikut jawab mulia, saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar. Nek rezeki semangat ya. Sing gak melu nyaut tak dongakno nek turu mripate merem. Nek ngising sikile ketekuk. Nyaut nggih? Al-Quran itu apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti. Siapapun yang bersentuhan berkaitan dengan Al-Quran pasti.
Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling turunnya pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling diturunkannya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Sehingga sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti, siapapun yang rajin membaca Al-Quran pasti, siapapun yang mau mengaji Al-Quran pasti, orang tua manapun yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran pasti. Wes pegel. Ya pokoknya mulia kabeh. Dan cukup sebagai mukjizat Al-Quran bagi orang yang nggak percaya kebangetan. Coba dipikir, Al-Quran yang begitu tebal, 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan. Saya ulang, kitab setebal itu dengan ayat-ayat yang mirip-mirip, dengan kalimat dan lafaz-lafaz yang seperti itu, 114 surat, 30 juz, bisa dihafal seluruhnya, sak harokat-harokatnya, tanpa terlewatkan satu huruf pun. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah nggak mungkin. Rasa-rasanya tidak ada di dunia ini kitab atau buku yang ukuran ketebalannya mendekati Al-Quran bisa dihafal seluruhnya tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Mangkane wong nek gak percaya karo Quran kebangetan. Ayo mungkin sampeyan tahu ada buku yang tebal, pokoknya ukurannya kurang lebih Al-Quran, bisa dihafal di luar kepala seluruhnya tanpa ada yang terlewatkan satu huruf pun. Gak mungkin ada, tapi Al-Quran bisa. Sehingga di mana-mana banyak diadakan lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Maaf, tanpa mengurangi rasa sayang dan hormat saya kepada saudara saya yang non-muslim, saya belum pernah mendengar ada lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka atau kitab wong Jepang sing agamane Shinto itu punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski dan Nahonja. Sampai anda apusi ra kira ngerti. Mulane aku gawe contoh Jepang ben adoh. Nek contoh trimo tulang bawang kok mbok parani. Sealim-alimnya, sepinter-pinternya saudara kita pemeluk agama lain, nggak ada yang hafal kitab sucinya secara utuh, menyeluruh, dan satu huruf pun nggak terlewatkan. Nggak ada. Tapi nek Quran, Masya Allah, anak kecil saja bisa hafal. Banyak anak-anak yang baru 6 tahun, 7 tahun sudah hafal 30 juz di luar kepala. Itu anak kecil, apalagi yang besar itu babar pisan. Loh, ini kalau bukan campur tangan Allah nggak mungkin. Makanya wong nggak percaya Quran itu kebangetan. Anak kecil umur 6 tahun, anak kecil umur 7 tahun bisa hafal setebal itu, utuh seluruhnya, satu harokat pun nggak ada yang terlewatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan orang yang punya keterbatasan penglihatan biasa disebut tunanetra, tidak bisa melihat tapi bisa hafal Quran 30 juz.
Banyak saudara-saudara kita yang tunanetra, beliau-beliau nggak bisa melihat, tapi Allah kasih anugerah. Beliau-beliau yang nggak bisa melihat diuji tunanetra, bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh. Dan ini merupakan cara Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku sendiri yang menjaganya. Asli sampai hari kiamat, bahkan sampai surga, Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu harokat saja mesti konangan. Sik gak percaya karo Quran kebangetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, Al-Quran itu terjaga kemurniannya, keasliannya sampai ke surga. Jadi sok lek sampean sida mlebu swarga, sampean akan mendapati Al-Quran ada di sana. Kan ada benda-benda dunia yang meskipun kiamat dunia ini hancur lebur, tapi tetap dijaga keutuhannya oleh Allah. Di antaranya Al-Quran. Ada lagi Ka'bah. Jadi nanti kalau dunia ini kiamat, hancur semuanya, Allah memerintahkan malaikat, angkat itu Ka'bah, selamatkan. Akhirnya Ka'bah diangkat, terus didekek nang museum swarga. So sama nih soal jalan-jalan nonton museum swarga. Ada lagi Jabal Uhud, Gunung Uhud. Itu termasuk gunung yang tidak dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda, Uhudun yuhibbuni wa ana uhibbuh. Gunung Uhud mencintai aku dan aku mencintainya. Sehingga Gunung Uhud juga dijaga keutuhannya oleh Allah, gak dihancurkan. Diangkat malaikat, didekek nang museum swarga. Al-Quran ya iya. Terus ana ya dirimu ini ana masih rambut jaji ngono iku. Iku ana sing utuh. Apa namanya? Juz'un asliyun minal insan. Juz asli dari manusia. Walaupun tubuh dan jasad manusia sudah berkalang tanah, hancur lebur, tapi ada satu juz, ada satu bagian dari tubuh manusia yang tidak dihancurkan oleh Allah, utuh. Itu nanti ketika kiamat yang akan tumbuh kembali menjadi manusia baru. Bentuknya gak ngene-ngene iki. Bentuknya sesuai amal perbuatan. Nek nang donya kelakuane kaya wedhus, sok tukule ya dadi. Lek nang donya kelakuane kaya jaran, sok tukule ya bentuk. Apa maneh nang donya bengak-bengok kaya kirek, sok tukule ya rupa. Tapi nek sifate sifat menungso, tukule ya dadi menungso. Apik. Lho sampeyan nak sering krungu to, kiai nek ngaji ngono kae. Sok nggone mahsyar, wong yono sing digiring rupane rupa celeng. Siapa? Ya orang yang waktu di dunia perilakunya kayak celeng. Ono sing rupa jaran. Siapa? Ya orang yang waktu di dunia perilakunya kayak jaran. Maaf, ono sing dikumpulno karo setan, dikerantet bareng karo setan, dikumpulno setan ning neraka. Siapa? Orang yang kelakuannya di dunia kayak setan. Sama nek ngomong setan aja karo nyawang aku. Lho iya, ono sing dikumpulno karo malaikat, bahkan dilayani malaikat ning swarga. Siapa? Orang yang di dunia sifatnya seperti iya kayak kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, juz'un asli dari manusia ini ndak hancur, tetap utuh. Walaupun orang mati, jasadnya dibakar sampai jadi abu, dilarung ke lautan, juz'un asli nggak akan hancur, tetap dijaga keutuhannya oleh Allah. Di mana itu juz'un asli? Semua punya. Maaf, tempatnya berada di sela-sela selempitan bokongmu. Oke, no tengah-tengah bokong sing metungul koyok sekakel. Ya wes engko ae nek arep gerayangi engko ae. Nek kene kok gerayang-gerayang. Orang bilang tulang ekor. Pokoknya ning selempitane bokongmu iku ana metungul cilik kaya sekakel lho. Itu juz asli. Walaupun manusia jasadnya hancur lebur, dibakar jadi abu, itu tetap utuh. Nah wes, iya, Al-Quran juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Al-Quran itu sumber dari semua ilmu pengetahuan. Sepenting apa ilmu pengetahuan? Penting pakai bingit. Ya saking pentingnya, penting pakai bingit. Bingit itu kelasnya di atas banget. Penting pakai bingit. Manusia jadi mulia itu karena ilmu. Nabi Adam alaihi salam diangkat derajatnya oleh Allah sampai dijadikan rajanya malaikat. Jadi Nabi Adam itu rojone malaikat. Iki ngene-ngene turunane raja itu. Walaupun cangkeme rondok rusak sithik. Kuwi turunan raja. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ngomong raja kaya. Kae lho, cae. Nah. Sampeyan dilono raja kaya. Bolone kok sampai Nabi Adam diangkat jadi pemimpin penduduk surga, sehingga para malaikat diperintahkan sujud, tunduk dan taklim kepada Nabi Adam. Itu setelah Nabi Adam diajari ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah Nabi Adam dikasih ilmu, derajatnya langsung diangkat sama Allah. Malaikat pun diperintahkan sujud dan tunduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya secara ekstrim Allah mengajukan pertanyaan dalam Al-Quran yang tidak perlu jawaban. Kenapa? Karena jawabannya udah jelas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Halo. Yang ngaji serius dulu lah. Atau tuh kok tekan kota metro terus mau cengengesan, yang pengen cengengesan buka YouTube Anja Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Udah subscribe belum? Yang udah subscribe makasih, I love you. Apa? Sarung mangga? Memang sarungnya tangguh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar. Allah apa yang dicepot? Gak apa-apa saja nih, cuma aku gak gawe rangkepan. Ngeyel. Ada pertanyaan yang gak butuh jawaban. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Padahal ayat-ayat Quran yang berupa pertanyaan itu biasanya digandeng dengan jawabannya. Yas'alunaka 'anil anfal. Itu pertanyaan
Pasti ana jawabane. Unil anfalu lillah. Lho, ana jawabane. Yas'alunaka 'anil mahid. Ana jawabane. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Coba. Ada lagi pertanyaan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mesti ana jawabane. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ada. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ada jawabannya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada pertanyaan tapi nggak dikasih jawaban. Kenapa? Karena jawabannya udah jelas. Wong sak kota terus ngerti jawabannya lan mesti podo janji wonge waras. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tolong dijawab. Lho, ngerti toh mulane rumakno. Pertanyaannya kayak gini. Sama apa tidak antara orang pinter dengan orang bodoh? Nah, sing gak jawab berarti dudu wong. Lek gak ngono ya gak normal. Kok jawab kok yang merasa manusia tolong dijawab. Sama apa tidak antara orang pinter dengan orang bodoh? Sami napa mboten tiyang pinter kalih tiyang bodoh? Padha apa ora wong pinter karo wong goblok? Ora, ngono lho. Sampean menyesuaikan aku dong. Kalau aku pakai bahasa Indonesia, sampean jawabnya pakai bahasa Indonesia. Kalau aku pakai basa Kromo, sampean jawabnya pakai basa Kromo. Ini kan mayoritas Jawa. Ketara, burek-burek. Lek aku nggak ngoko, ya sampean pakai ngoko juga, understand? Ya kan, aku bahasa Inggris itu juga bahasa Inggris. Understand? I love you. Ngopo kayak tuwek-tuwek melu-melu ngono. Kis bae iki urusane sing enom, Mbah. Untune karek loro ngene. Gilane. Nah, sing tuweknya tak balekne. Coba sama apa tidak orang pinter dengan orang bodoh? Sami napa mboten tiyang pinter kalih tiyang bodoh? Padha tagak wong pinter karo wong goblok? Gak, ngono lho. Sangkas padha tagak wong pinter karo wong goblok? Padha apa ora wong pinter karo wong bodoh? Nah, ngono ketok pintere sampean. Maksudnya pinter bengak-bengok. Jelas gak sama. Makanya ini pertanyaan gak butuh jawaban. Kenapa? Jawabannya udah jelas. Sebodoh-bodohnya orang bisa jawab kok. Bahwa orang pinter dengan orang the on itu ndak sama. Wong pinter karo wong bodoh iki ora padha. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu ndak sama. Dok, sampean jangan lihat ke sana. Lihat sana saja, lebih baik yang sebelah sana. Nah, hati-hati yang sana itu banyak virusnya, terutama pojokan ngarep. Jadi lihatnya di sebelah sana. Atau kalau nggak gitu, lihat ke aku aja. Menang gak? Menang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong pinter karo wong bodoh kuwi ora padha. Sembarang kalire ora padha. Seapa-apane ora padha, semuanya enggak sama. Apa-apane ora padha. Gayane ora padha. Lakune ora padha. Omongane ambune
gayanya nggak sama kok. Wong pinter itu gayane pantes, gaya sang gaya ku pantes. Contoh, wong pinter silat kayak pendekar-pendekar Pagar Nusa, ono pendekar-pendekar SH Terate, dan pendekar-pendekar yang lain. Lek pancen pinter jurus, pinter silat, gayane yo pantes, api. Jajal kayak kon gaya. Bisa mulet-mulet kayak cacing ngono. Wong nek pinter gayane pantes. Pantes. Lha wong bodoh iki karepe pengen gaya tapi saru. Malah guyokne. Lihat aktingnya saja di HP. Woi sama lihat postingan mau di IG, mau di TikTok, mau di apa. Kalau orang pinter, gaya sak gayaku pantes. Tapi nek wong bodoh, karepe pengen gaya tapi malah guyokne. Nggih. Melakune ora padha. Wong nek pinter, kowe melakune mantep, ya dikawal bareng ngono. Lah nek wong goblok ki mlaku ingat. Ora ono sing ngurusi, kluyur kaya wong Bambung. Di mana-mana kalau orang pinter jarang jalan sendirian kecuali ning jero omah arep nang toilet. Lihat, perhatikan orang kalau pinter itu. Satu, melakune mantep, terus mesti ono sing ngetutne, mesti ono sing ngawal. Wong pinter kok. Lah nek wong goblok, lha sing kudu ngawal ya sapa? Nggih napa mboten? Omongane ndak sama. Orang kalau pinter, omongannya pasti mengandung ilmu, mengandung hikmah, dan omongannya didengar banyak orang. Belum datang harus dinteni wong sak pirang-pirang. Gak bahaya. Enggak bahaya, memang iya. Lek omongane wong pinter iki gak bahaya blas. Sing bahaya ki omongane wong goblok. Halo. Wong pinter omongane mesti mengandung ilmu, mengandung hikmah, dan didengar banyak orang. Banyak orang yang ingin mendengarnya. Wih, cek cirine wong pinter. Lah nek wong goblok ngomongnya dikon mingkem kok. Ora usah kakean ngomong. Tak tapuk cangkemmu. Gini apa betul? Mulane wong pinter itu sering oleh omongan monggo, tapi nek wong bodoh sering oleh omongan ojo. Kursi undangan VIP ada yang kosong, terus orang pinter datang. Duh, niki kursinya kosong, kula lenggah mriki nggih. Monggo, mesti monggo. Iki ana kiai alim rawuh, kursi kok kosong. Nun sewu kula tak lenggah mriki. Monggo, kabeh monggo. Jajal cah iki. Jajal kowe nang ngadeg, terus rono. Kursi kosong, aku tak lungguh kene. Ojo. Gon ora ning kono ya dicutik karo banser kowe. Ayo, habis ini misalnya ramah tamah, mangan, prasmanan. Terus ana wong pinter teko. Kula nderek dahar nggih. Monggo seneng. Ora gelem malah dimangga-mangga. Monggo nderek dahar. Monggo nderek dahar. Monggo ngono. Ayo kowe bareng ngene nang melok kiai-kiai kae. Aku lesu ya, aku melok mangan. Jawabannya piye? Ojo, engko wae ngenteni sisa. Pokoknya wong nek pinter itu sering oleh kata-kata monggo, tapi nek wong bodoh sering oleh kata-kata. Coba misalnya bapak mas lagi Jumatan, pas hari Jumat itu udah masuk waktu sholat Jumat, khotibnya berhalangan karena udzur sakit, mimbar kosong, nggak ada yang naik mimbar, nggak ada yang khutbah. Akhirnya jamaah bingung tuh. Ada orang alim, ada orang pinter datang. Loh kok dereng khotbah? Sewu khotibnya yang bertugas berhalangan udzur sakit. Kula tak minggah nggih, kula tak khutbah. Jawabannya jamaah kira-kira gimana? Monggo someneng. Bejane tak goblok kok. Ora khutbah nek ngopo iki. Khotibe loro. Ya wis aku tak munggah, aku tak khutbah. Jawabannya ojo munggah tak pelorot sarungmu ya.
Halo. Halo. Ya Allah, ini cewek-cewek cantik ini misalnya. Terus ada orang pinter kayak ganteng, pinter datang ke rumahnya. Bapak, nun sewu. Lagi sing moro iki pinter, hafal Quran 30 juz, hafal Alfiyah. Ya sing diceritakno ya ini mau. Kula ngersakaken putrine panjenengan. Oh, bocah dhewe le monggo. Jajal kowe sing njaluk. Pak, anakmu tak peke, Pak. Anakmu tak rabine, Pak. Mesti jawabane ngene ya, sepurane Dek ya. Aku yo gak perkara moh duwe mantu awakmu yo. Hitungane ra cocok. Padahal asline ra perkara hitungane ra cocok, rupamu lho medeni wong. Nah, jadi iki sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Halo. Halo. Jadi wong nek pinter itu sering entuk kata-kata. Tapi nek wong goblok sering entuk kata-kata. Gayane ora padha, mlakune ora padha, omongane ora padha, ambune lho ora padha. Wong pinter ki ambune wangi, sedep. Lah nek wong goblok yo tengi, lebus. Pengok-pengok piye ngono. Iki otomatis iki. Otomatis. Ayo lek omonganku gak tepak wis tapuki lambeku gak apa-apa. Wong pinter ki ambune sedep. Wis pokoke sedep wong pinter ki ambune. Lene wong goblok iki tengi, lebus, pengok. Pakai cengkang. Balik. Lah ngompono kono kok. Halo. Halo. Nyaut maneh. Ibadahe mbah ra semangat kok. Ayo ibadahe turune bayarane nyolonge. Iya, orang pintar sama orang bodoh itu maaf ibadahnya nggak sama. Meneng oke. Makanya engkau sampai pabrike ra tak gowo. Bentar. Ibadahnya nggak sama. Yo jelas beda ibadah. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu, tidurnya orang pinter itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Turune wong alim luwih apik timbang ibadah wong bodoh. Mulane nek ana kiai karipan ora oleh digugah. Yai Dimyati sare karo begejel-begejel iki wiritan. Terus pokoknya ngelumpuk kabeh. Niku tasik langkung sae Mbah Yai Dimyati sare. Kaya ngono bengi-bengi adol es. Wis rungokne. Mbah Yai sare karo bocah bodho-bodho kuwi ibadah kuwi sing apik sarene Mbah Yai. Kenapa?
Mergo sarene Mbah Yai pakai ilmu. Tahu ilmunya. Sare dapat pahala. Tapi lek bocah bodoh ibadah ndak ada ilmunya, ketolak. Gak keterima. Mental. Jadi Mbah Yai ini mesti protes. Penake dadi kiai. Salahmu ora kon dadi kiai. Halo. Mbah Yai sare ngangge ilmu. Lah nek wong bodoh ibadah ora ngerti ilmune. Ibadah apa wae nek ora ngerti ilmune ketolak. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Jadi Mbah Yai Dimyati sare karo bocah-bocah wiritan sila tentengan ambek sirahe gobek-gobek motor tasbih sulastri sundari sunase ngapal ke rondo sak kota metro wis apik Mbah Yai Dimyati sare. Ngono kuwi. Wis dikai contoh langsung to karo Gusti Allah. Ya mbok takdir ora oleh ganjaran kok. Mbah Yai Dimyati trimo mendel iki ganjaran tok. Lah nek mbok Allahu Akbar. Ora oleh apa-apa. Iki langsung contoh. Real. Sampai maca Qur'ane enggak bodoh. Ayatun min alim khairun wa habbu ila Allah min juz'in wahidin minal jahil. Wong alim maca Qur'an saayat iku luwih apik, luwih disenengi Allah timbang wong bodoh maca sak juz. Loh mungkin ini kelihatan gak enak dirungokno kuping-kuping ngono iku. Mosok seayat sampai juz kok apik seayat. Ya, karena yang satu ayat orang alim, yang satu juz orang bodoh. Apa bedanya? Wong alim maca seayat lebih baik daripada orang bodoh satu juz. Masa satu juz kok kalah sama yang satu ayat? Ya, karena wong alim golek maca Quran angen-angen sak maknane. Lah nek wong bodoh maca Quran angen-angen sak manane. Mbah Yai Dimyati saya tok Bismillahirrahmanirrahim non Sadaqallahul azim abe bocah kuwi sak juz niki luwih sae Mbah Yai saya Mbah Yai maca nek Bismillahirrahmanirrahim qaf ayat kok arek iki ya apik Mbah Yai sak ayat lho sampean modele kok kaya ora percaya to Mas. Halo. Kowe ngingeti apa kae? Halo. Turu ya ben to mung sisan. Gletak ning kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean kalau nggak percaya, orang alim satu ayat, orang bodoh satu juz. Itu lebih baik. Orang alim satu ayat, satu perbandingannya tadi loh. Mbah Yai Dimyati maca sak ayat iki angen-angen sak maknane. Lah nek wong bodoh ape angen-angen maknane piye wong ora ngerti. Kita kayak contoh bukti nyata.
Nyata ini, fakta. Satu ayat. Saya bulan Maulid keliling Kalimantan, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gowo sayat tok laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wis ayat tak go keliling sakulan nih hasilin masyaallah. Padahal satu ayat ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasilnya ya Allah. Lah nek bocah-bocah ngono kuwi kowe khataman darusan ning langgar ning musala oleh 10 juz dapatnya apa? Onde-onde, lemper, ote-ote. Mulane lambene nyonyor-nyonyor. Akeh ote-ote ambek lombok. Halo. Paham napa mboten? Bayarane ora padha. Ya Allah. Bocah kuwi. Kowe lek ngomongi ngecopros sampai 5 jam, idune mumprat-mumprat, muntuk-muntuk. Otote gului sak cagak listrik. 5 jam nek ngomong. Babar pisan ra ono hasile. Ndak dapat hasil sepeser pun, ndak dapat hasil apa-apa. Jajal nek wong pinter, ngomong ambeknya klinik sak jam. Tahu nggak? Kakinya Lionel Messi, kakinya Cristiano Ronaldo, kakinya Mbappe, kakinya Vinicius Junior. Nama-nama, gue anak buahku kabeh. Lebih disadono ngene kok, daya triliunan regane mergo sikil pinter. Lah nek sikilmu kan larang sikil meja. Ya napa betul? Iki sing mbok lono ngantuk iki mripate iki. Iki nginceng dadi dhuwit. Nggih napa betul? Lah nek mripatku diculek wong kok nginceng wong adus. Bedane apa? Lho mripat pinter karo mripat bento. Masya Allah ya kan. Operatornya dia operatornya. Di situ ya. Ini tangannya ame ule-ule pentil tuh. Ute-ute pentil. Tapi oleh duit mergo tangan pinter. Jajal kowe nang moro-rono nang ule-ule pentil kowe. Utus tangan. Gak bahaya. Itu contoh kok. Ngekei contoh wong bodoh karo wong pinter. Ayo pemain bulu tangkis sing profesional, dolenan lar mentok lho. Lar mentok dicublek-cublekno, tampil mrono, balekno rene, tampil mrono maneh, balekno rene, tampil mrono maneh. Miliaran oleh dhuwit. Kowe bar iki nang bubuti lar mentok. Nang cep-cepno iki ngene lho. Gedeng. Lah ini bedanya wong bodoh karo wong pinter. Sampai maaf, nyolongnya nggak sama. Goblok-goblok iki. Nyolong apa sing dicolong? Paling oleh apa? Sandal jepit, pitik. Maaf, kuwi alate lho, linggis. Alat berat. Alate lho alat berat. Wong bodoh ki nek nyolong alate alat berat. Tapi hasilnya ringan oleh pitik, mentok, terus BH dipeme. Pancen maling bodoh, ngapunten, maling bodoh, nyolong pitik urung kecekel ndekne kecekel sik. Ora oleh pitik disadui wong sak kampung. Mergo bodoh. Coba nek maling pinter, hasilnya miliaran, bahkan kadang triliunan. Aman gak konangan mergo pinter. Ngono ki kemana-mana dikasih penghormatan. Kabeh ana baliho pamflet selamat datang maling lho. Tapi pinter
Nonggone acara ya dipanggil yang terhormat, yang terhormat, padahal bajingan kuwi. Mergo pinter. Akhirnya ra konangan. Mulane kowe nek urung pinter aja maling. Gembok disadiki wong ra leh apa-apa. Lah nek pinter kowe maling kok miliaran triliunan, penjaramu fasilitasnya seje. No penjara iso keluyuran tekan dindi kok. Mergo pinter. Wes balik untung. Allah. Ngene baju putih rene tak kei sarung rene. Bawa sarung enggak? Bawa sarung enggak? Nah sini kamu sini. Nah sini tak kasih sarung. Gini. Nah sini kamu. Nah. Ya sama kamu ya sini sama kamu. Ya berdua. Nah. Di situ aja nggak apa-apa. Pabrike gak tak gowo. Gayae. Nang kene gaya gini. Ayo berdiri, Bro. Nah, berdiri. Gak usah dicekeli. Ayo berdiri. Aku paling tertarik sama makhluk ini. Ini yang mulai tadi paling semangat cangkemnya. Semangat ngajinya semangat. Namanya siapa Mas? Rizky Rahmadani. Masa wong ngejer awake. Gak imbang. Ya bukti ning ngisor wow. Kaya nantang kok. Munggah delok. Gak imbang. Ning ngisor kaya hebat to. Ning ndukur. Namanya siapa? Rizky Rahmadani. Bro, mic bro. Lo namanya bagus, Rizky Ramadhani. Tangannya lucu nyekeli. Orang yang mabur. Halo cek. Halo cek. 1, 2, ayo. 1, 2. Aku sayang dia. Ayo. Alamatnya mana Mas? Taman Utara Lampung Timur. Oh, tepuk tangan untuk Lampung Timur. Lampung Timur lo jauh ke sini. Berapa kilo? 25 kilo, Masya Allah. Kok denger kalau di sini ada pengajian? Apa gunanya tak kayak ini? Bagaimana tak kayak ini kanggo apa? Ini pengeras suaramu bro. Lah kok malah enten jadwalnya kalian yang rencang. Ini tak kasih mic ini untuk ngomong sama ini kok. Ayo, kok tahu kalau di sini ada pengajian? Disukani jadwal oleh rencana. Oh, disukani jadwal kalian rencane. Berarti niki wae rombongan. Nggih. Lare pinten? Songo. Ini teh nopo? Sepeda. Oh, sepeda motoran. Helman apa mboten? Helm alhamdulillah. Tenan. Lah ya helman. Nggih, helman. Oh, gak perkara wedi polisi mboten. Iki lek ndasmu iki. Regane larang. Mulane kuduke cuwili. Ini kepalane jenengan ini mahal harganya gitu loh. Nggih. Ngapunten nggih kula pakai bahasa ndas ngapunten guyon karo iki cek akrab. Wong sakmene akeh lho sing tak rangkul sampeyan tok. Alhamdulillah. Ben waras. Jane iki waras. Jane iki waras. Katik diparingi jane. Berarti aslinya gak waras. Mboten apa-apa. Tasik kuliah. Mergawe. Pergawean itu mboten kuliah. Berarti sekolahnya terakhir SMK.
SMK iki singkatane lho. Sekolah menengah kejuruan. Prosoku semok. Sekolah menengah kejuruan. Terakhir mboten kuliah. Betul. Nyapa mboten kuliah? Dereng kepengin. Berarti masih ada harapan pengen kuliah. Insya Allah lek diparingi sehat lan modal enten kuliah. Oh, berarti sampean terhalang tidak sehat dan tidak ada modal. Berarti kan insya Allah lek diparingi sehat lan modal enten kuliah. Sementara ini kan tidak sehat dan tidak ada modal. Nah, untuk yang pertama tak dongano muga-muga sehat. Amin. Waras tenan dulu. Dan sehat ngene kok sehat. Modal gampang jenengan pokoknya nek berangkat wis to mesti ana dalane gak kira gak. Nekat mesti ana. Ora ndek duwe rasa bayar. Bayar nek duwe ora duwe. Kae ono Pak Rektor ngono. Detik niku Pak Rektor. Pak Rektor daftar mahasiswa tunggal Pak Rektor. Insyaallah kampus jenengan legrek. Tangan nyuwun sanune Pak Rektor. Genah men. Cita-citane gaya dulu. Ingat ya. Berdiri ya, berdiri. Orang-orang ini pengen melihat kamu. Panggilannya Rizky. Oh. Kamu nggak boleh. Wong kok diceluk bebek nggak boleh. Rizky, lek penggaweane nyolong bebek. Ngawur ini. Wong kok diceluk bebek. Kamu gantengnya ngene kok bebek. Berarti ini masih pengen kuliah Pak Rektor. Tasik dibuka Pak Rektor. Loh tasik. Umpama cara kuliah nih sampean pengen ngambil prodi apa? Pengen ngambil jurusan apa? Bahasa Inggris. Oh, kalaupun kuliah misalnya pengennya bahasa Inggris. Kenapa kau pilih bahasa Inggris? Bahasanya wapi, Pak. Oh, bahasanya wapi. Contoh. Understand? Tahu nggak? Under itu di bawah, stand itu berdiri. Makanya kenapa kalau understand jawabannya harus yes. Under itu di bawah, stand itu berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, what is your name? My name is Rizky Rahmadani. Noiso, ayo, merah bahasa Inggrisnya. Red, bener. 1 bahasa Inggrisnya. 1. 10 bahasa Inggrisnya. 10. 20. Wah, tenteng. 30. Tenteng. 50. Tenteng. Bentar ya, bentar ya. Ya. Ayo gendeng bareng ayo. Ayah bahasa Inggrisnya. Father. Ibu. Mother. Ikan. Fish. Water. Water itu water apa? Buku bahasa Inggrisnya. Book. Pen. Nah, enak buku book. Pulpen. Pen. Aneh. Buku book. Pulpen. Pen. Berarti petelot. Oh. Penghapus. Oh. Enak. Iki. Bahasa Inggrisnya. Degan. Bener lagi bahasa Inggris apa? Degan. Melihat. Menyala. Delok. Cerdas toh. Pohon pisang. Debrak. Menyentuh. Demek. Baleni. Kelapa muda. Degan. Pohon pisang. Debrak. Melihat. Delok. Iki. Demek. Demek. Tiba ke jelumuk. Delosor. Netes. Delewek.
Wong wedok mateng. Degek. Rizki, Masya Allah. Tak dongakno wong kowe iso kuliah, sing temenan. Cita-citane pengen bahasa Inggris itu anjene penting. Urip zaman koyo ngene iki kudu iso bahasa Inggris. Karena nanti kalau udah bener-bener ekonomi global, semuanya global, produk yang beredar di pasaran nggak menutup kemungkinan semuanya pakai bahasa Inggris. Tulisannya bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti, gawat, nggak bisa membedakan mana sampo sasetan, mana kecap. Ini kan tulisannya pakai bahasa Inggris. Ngono lho, rambutnya gatel kepengen keramat gitu sasetan rumangsane sampo. Keliru kecap. Iya gitu hubung semut ya. Ada wedok karo bapak Endo, ayah gawene sambel kecap nduk. Nggih. Juga sret rumangsane kecap tibake sampo sasetan. Diulet dipangan bapak murah cangkem. Tulisannya kan pakai bahasa Inggris semua, ndak bisa membedakan mana salep obat mata, mana lem Alteco. Kan tulisannya pakai bahasa Inggris. Mripate loro kepengin ditambani salep diuseri lem Alteco. Ya karena tulisannya pakai bahasa Inggris, makanya penting. Bahasa Inggris penting, bahasa Arab penting. Loh saya ini jujur ya, saya itu kan nggak bisa bahasa Inggris. Iso kok bahasa Inggris cuma loro. Pokoknya yes sampai no. Lek gratis yes, lek bayar no. Iso kok itu toh. Nah itu kalau ke luar negeri, malu saya. Plongo. Ya jeneng iso bahasa Inggris. Bahasa Arab penting. Taman so nek lunga umroh haji ini kalau ngomong bahasa Arab ini wong apa ini bener Mas apa Sangune dereng. Sangune dereng. Masya Allah. Taman munggahe jane njaluk sarung apa sangu? Sarung kalih sami. Yes, takoni. Pakai sarung. Sing ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik namanya siapa? Supaya. Oh, wis ra sida. Angel. Ya wis, sampean sing iso tau ngaji apa? Sesama di Quran. Iqra sama Quran. Sambung ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terus no. Pengen kok njaluk sarung. Wis iki ae. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi. Ya beri ma yasha ya di ma yasha. Dredege ndak ilang-ilang lho. Kene ra iso ngomong ra iso. Leres dedek. Ayo sakai sarung ae, kapal. Kurang sangune dereng. Ora iso kok, nek iso ya tak kei wong ndak iso. Wis saiki terakhir sholawat wis. Sholawat tibbil qulub ndak usah dilakokno. Ndak usah dilakokno. Biasanya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nggak usah dilakokno. Ayo, tibbil qulub nggak usah dilakokno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat labdani wa shifaiha wa nur wa bisawab wa ala wa ala alihi wa sallim. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulub. Ayo. Pakai contoh saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat labdani wa shifaiha wa nur wa bisawab wa ala alihi wa sallim. Saya. Saya ngijak, aku masuk di dalam sini. Ayo. Mungkin nempel kiri. Ayo. Lali. Ya wis ning sarung kok mawon. Sarung mboten. Enggak. Masa lawatan enggak apal kok.
sing liyane mawon. Pun iki sarung. Alhamdulillah. Cok mangga ya kata-kata untuk sarung mangga. Sarung mangga, sarung kebanggaan Indonesia dan Desa Raman Utara. Sana aku sana. Alhamdulillah. Raman Utara kundi. Rencang-rencangnya nyuwun. Gak ngurus. Jangan gak apa loh, Bon. Bon, terus Bon. Nih, ngaji sing tenanan, muga-muga iso kuliah. Dok. Ndak suwe-suwe, Dok. Kamu pakai namanya siapa? Laila Mufidah. Laila Mufidah. Alamatnya mana? Alamat Metro Gibang, Lampung Timur. Oh, kan. Nggih. Kan masih kuliah. Tasih. Ten. Teng IAIN jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Oh. Nggih. Bimbingan Penyuluhan Islam. disingkat. BPI Oh, BPI. Bimbingan penyuluhan Islam. Islam. Saudaranya berapa? Kalih Kali sampai nomor berapa? setunggal. Ya wes aku takon tok. Kok menawi kalih nggih saune double. Sarunge double. Iki apa sarung double? Sarunge setunggal damel bapak kula, setunggal damel abah yai kula. Oh, abayae kok diolehno sarung teko aku lho. Kan oleh-oleh saking Abah Anza. Abayae ini asmane sinten? Abah Yai Nanang Raman Hakim. Masya Allah, salam nggih, salam kula nang Abah Yai ini. Insyaallah nggih niki sarung kangge Abah Yai ini. Tapi selawatan sik. Aduh. Mangke Bukan, aku tuh dengar suara kamu tuh bagus. Masya Allah. Amin amin amin. Semoga nggih jodohe Gus Azmi. Amin 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 sedaya amin amin. Kayak ayo bayinya sama kok sumber minyak. Masya Allah. Nggih supaya sadar diri, sadar posisi, sadarai. Kalau jodoh gak akan kemana. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin sedanten amin. Masya Allah, Masya Allah. Oh, Azmi ini di apa ya? Ayo, oke, lagi sholawatan cengkok Gus Azmi. Kalau memang kamu ngefans sama Gus Azmi, ayo. Nopo nggih? Butuh bantuan langsung mboten iki. Niki rencang Boleh. kula Boleh. vokalis, Bah. Nah, iya boleh. Monggo mriki. Ayo, Dek, Dan. Niki internasional. Nah, Dan. Monggo. Ya, cengkok Gus Azmi. Ngeten iki, Bah. Ini sekarang. Ayo. Ana ngapa nduk kok golek emak. Niki wau kula sing ngajari. Moro-moro kok emak-emak. Ya ana kaitane wong selawatan iki ya Allahumma sholli dulu. Mosok moro-moro kok sholawat ya Allahumma sholli, masuk sholawat kok itu kak maksudnya sama nak lagu apa itu slogo batok nggih. Ayo diulangi Allahumma sholli dulu ayo nggih. Ayo nggih udah enggak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina
Murite ae kaya ngono masyaallah. Dah neo sing belajari. Makin menggemparkan dunia. Dados boten bisa, Pak. Bener. Asli samane nek gelem suarane sampean enak, ndak kalah sama yang tadi. Masya Allah. Coba dicoba dulu, dicoba. Ndak. Ayo coba. Asli, aku membaca suarane sampean enak kok. Coba. Masya Allah. Ayo coba. Ayo coba. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina min mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Tepuk tangan. Asli suarane sampean enak. Masya Allah. Dibanding karo iku, mek bedone ngejer-ngejer tok. Asli kare kae. Karene kok ngono tok. Asli enggak kalah. Gak kalah pripun to. Masya Allah, Masya Allah. Padha enake wis padha enake. Pun tak paringi sarung wis. Sorry ya yang lain, sorry ya. Ini untuk mereka berdua. Mas jangan difoto nih Mas. Astagfirullah. Pun monggo, enggak ini calon-calon vokal gawe. Bagus kok suaranya bagus. Ya, sama-sama ya. Niki kan kalau lokal nih. Paringi. Masya Allah, hatur suwun. Kenang-kenangan. Hatur suwun sangat Bang. Salam damel Gus Izul. Ya. Nggih. Kok ngerti nek Gus Izul. Nggih, lah kan calon mantu. Gus Izul, Gus Bima itu masih tak simpen. Jadi potensinya apa, kekuatannya apa, saya tak pakai. Dan kebetulan memang dia anti sama boten sama media. Nggak pernah mau tampil, nggak pernah mau tak ajak apa itu nggak pernah mau. Gak, kemarin itu kecolongan. Tapi kalau follow. Pas ning Taiwan kecolongan akhirnya gak nyangka aku tiba-tiba kok viral Bima itu Mas. Nggak ganteng soalnya gak kayak dirimu. Ganteng pinter ya. Baru pelajarannya alhamdulillah kemarin udah khatam alfiyahnya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini suwe-suwe itu tambah bahaya mau tambah sampean. Loh ya itu belum itu. Sarungnya satu lagi. Wis kadung janji aku. Sini. Ndak ini kan tadi soalnya tak tunjuk. Ndak kan gak tak tunjuk, iki sing tak tunjuk. Nama siapa? Karinda Safelia Adisti, Bah. Masya Allah, mbak jenenge paenah. Karinda Saftaria Adisti. Lahirnya bulan Agustus ya? Mei, Bah. Mei, kan namanya Adisti. Diulang siapa? Karinda Safelia Adisti. Karinda Safelia Adisti. Gitu. Kayak meneng. Ini sama, alamatnya sama kayaknya. Boten Pulau Tanjung Bintang, Mbak. Oh, dalamnya Tanjung Bintang. Sepondok, Mbak. Oh, sepondok. Nggih. Lu sak pondok. Alfiahnya udah khatam. Kula boten kitab, Mbak. Oh, boten kitab dan Quran. Nggih. Boten. Berarti dan Quran ya. Ayo coba sekarang baca Quran. Ayo coba baca Quran. Boleh tartil, boleh pakai goyah yang kayak tilawah, ayo tilawah. Boten nopo. Ayo. Nggih. Menengo. Aku ayo grogi kok. Aku tuh biasanya nggak pernah grogi kok. Tartil mawon Tartil. Ini maksudnya biar ngasih motivasi. Ternyata generasi Z. Meskipun tiap hari yang dipegang gadget, tapi Qurannya tetap nggak ketinggalan.
sholawatnya tetap bisa, Qurannya tetap oke. Buktikan Lampung itu keren. Gitu. Ayo. Al-Fatihah mawon gitu. Boleh. Boleh. Ina atau Ina juga boleh. Al-Kautsar boleh. Al-Quraisy boleh. Ayo. Yang lain diam. Ini mau baca Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gak boleh cengengesan ya. Nanti saya marah nanti kalau ada Quran diterangne cengengesan atau nerangno hadis Kanjeng Nabi ono sing nyenggai, mesti aku ngamuk. Tak antem salon. Bener, iki nek waya serius. Ayo. Sayang sampean dhewe. Ayo, Dok. Menengah kayak keperucut. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo sapa sing iso nirokno? Sing iso nirokno lagu kaya iku, ayo. Kamu, ya putih iku sini. Iya kamu. Ya kamu sini. Ayo sini. Sini. Iya sini. Ya sendirian. Ya wis enggak usah ya wis. Ayo sini tak kasih sarung. Nggak ini loh, aku nggak menyuruh kamu. Cepet. Ayo cepet. Ya sini. Oke. Sini. Enggak, kok usah redek. Ayo, kamu namanya siapa? Sahrul. Oh, Sahrul. Ayo. Tirono mbak emang. Auzubillah. Tirono. Dirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ya. Ta'awud karo bismillah tok. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setane. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mbak E duluan, kamu nirukan. Ayo Mbak E dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toh Mbak E. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bener Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Dirokno iku lho. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir
Ojo guyonan gak oleh. Terus. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Allah. Terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kontak-kontak nggih. Wis apik wis. Iso nek gelem iso iso. Rumahnya mana? SP3 Wes Putih Lampung. Oh, Lampung Tengah. Lamten tepuk tangan untuk Lamten. Sekolahnya kelas berapa? Tunggal SMA. Oh, 1 SMA. Pancasila, sila keempat. Keadilan sosial, Pak. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yes. Sebutkan 7 pahlawan nasional. Soekarno, Hatta, Tomo, Sultom, Bung Tomo, Sutomo bakal suka goreng. Supriyadi, terus niku. Terus niku sapa ya? Sudirman, Raden Intan, Pati Murah. Kayak sarung ini, kayak sarung jalur ngono kan. Wes, pon. Mbak matur suwun Mbak nggih. Sama dereng sarunge. Dereng ta? Entek. Iki mau piro? 1, 2, 3. Oh, tiga Pak. Mau 3. Nggih. Terus 4, 5. Hah? Fans berat. Kula sing mentahan mawon ta. Mentahan. Ya wes, kene. Iki njaluk mentahan ae. Ya ngene. Tapi double gitu. Ngeyel. Lho ono. Lali aku bon iki tak paringi sarung. Ayo sponsor. Sarung mangga kandang luar biasa. Well. Kandang luar biasa. Well. Balani. Sarung mangga kandang luar biasa. Well. Artinya. Udah ngertos ya. Lha ngomong kandang luar biasa. Well. Berarti pegawaianmu ning kandang. Oke ya. Sapi. Enggak ada sapi pinten. Papat. Arep barang teman. Nggih. Ngandel tangane. Insyaallah ya. Sekolah, ngaji, kerja, top. Insyaallah jadi anak soleh. Cita-citane pengen dadi apa? Basing ya. Pengen dadi apa? Basing. Basengnya apa? Hati bos muda. Oh, baseng iki bos muda. Bosok kene baseng. Nggih. Sembarang ya. Terus itu. Itu sembarang.
Sembarang apa wae ayai mawon. Oh ngono, sembarang diayai sing penting halal. Sing penting apimu sembarang diayai ngawur. Iya boten nih. Nggih. Nggih, kula budal. Boten ya, boten wani. Maksudnya begal syafaate Kanjeng Nabi, begal rahmate Gusti Allah. Seneng selawatan ora? Seneng ya ini. Selawat apa sing paling seneng? Ora iso selawat seperti orang selawat budal mawon. Budal tok ora melok muni. Ya sak isone cara iso muni ngoten mawon. Sing iso napa? Apa ya? Ya wis ngentekno waktu. Apa ya kali sampeyan ya? Barokah ya. Ya wis. Selawatan dulu ae. Apa ya? Oh, elek suara kula. Alamate anak. Jenenge sholawat iki Allahumma sholli. Nek iku mau siiran. Siiran terus dikei sholawat. Sholawat iki Allahumma sholline. Kaya mau lah. Jenenge ora sholawat, syair sing sholawat iki sing Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iki sholawate. Nah, nggo penyemangat dikei nasihat-nasihat, berupa syair-syair, ngoten no. Ayo sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wal jarati al-fatayati rotal alami ya uhailal jubni wal Mulane nek sholawatan iku kalih dipirenge, dirungokno oh sing bener iku ngene. Rungokno Mbak Mbak paringi sarung Mbak. Loh, sudah sarungnya Mbak? Dereng, Pak. Ya ayo, ulangi iki. Ya Rasulullah. Ayo ulangi sholawatan mau. Ayo. Ya Rasulullah Rungokno. salamun alaik ya Rafi'a syani wa darati al-fatayati ratal alami ya uhailal judni wal gharami. Mudah-mudahan kalian berdua berjodoh. Boten kuat terus e. Buat tenan ya. Wayu niku bae. Ya sing ngoten niki. Sadar diri, sadar sadar posisi, sadar isi dompet barang ya. Oh, saya tak tunggu sing luwih cantik timbangane Mbak. Amin. Insyaallah, tapi wonge wis mati. Masya Allah. Bang, nggih, matur suwun. Ya wong parkir. Pun nggih. Pun matur suwun. Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati Rasulullah dalam. Kula dereng, Pak. Sampun sholawatane sampun, ngajine sampun. Mentahane dereng, Pak. Niki mentah nih ya. Mentah. Saya tak tahu bene sih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bismillah. Amin lancar ya.
Aku kok jadi salting ya? Ngapain kamu berdiri di situ? Bon, jam rolas. Nyala paling tekan, tak paling. Kan apa? Nah, oke, minta doa. Yes, bon. Allahumma sholli ala iya mikir goreng nggih, matur suwun wae, matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma